Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Marisa Mumtaz Juanda. Kali ini saya ingin menjelaskan masih mengenai metode tafsir, yaitu metode tafsir yang keempat adalah metode tafsir maudhu'i. Kata maudhu'i secara bahasa berasal dari kata maudhu', yaitu isi maf'ul dari fi'il madhi, yaitu wadha'a, yang memiliki makna beraneka ragam, yang artinya yang diletakkan, yang diantar, yang ditaruh, atau yang dibuat-buat, atau yang membicarakan topik atau tema. Singkatnya, dalam konteks ini, kata maudhu'i itu dimaknai sebagai tema atau topik. Sedangkan secara terminologinya, menurut Ziyad Khalil Muhammad Ad-Daghawin, mendefinisikan tafsir maudhu' itu sebagai sebuah metode tafsir Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dan meletakkannya dalam suatu tema atau suatu judul. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan metode tafsir maudhu'i ini adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai sesuatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan lain yang benar serta membahas topik yang sama sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah. Itulah definisi dari metode tafsir maudhu'i. Adapun ciri-ciri tafsir dengan metode maudhu'i ini sesuai dengan namanya yaitu tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini adalah yang pertama menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi, mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari sumber. Yang kedua yaitu Al-Quran itu sendiri ataupun dari lain-lain. Yang ketiga, pengkajian tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Adapun langkah-langkah ketika menggunakan teknik penafsiran ini yaitu yang pertama, menentukan permasalahan atau topik yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kata kunci yang berkenaan dengan permasalahan itu dan padanannya dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat berkaitan tentang pokok bahasan tersebut yang tersebar dalam berbagai surah. Yang keempat, yaitu mengurutkan ayat-ayat itu sesuai dengan kronologis turunnya. Yang kelima, menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut berdasarkan penjelasan ayat yang lain, perkataan Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan analisis bahasa. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan tentang jawaban persoalan yang terkandung dalam pokok bahasan yang akan dibahas. Adapun kelebihan pada metode maudhu'i ini, yang pertama, dapat menjawab tantangan zaman. Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Maka metode maudhu'i ini sebagai upaya metode penafsiran untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk kajian tematik ini diupayakan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, praktis dan sistematis. Jadi tafsir dengan metode tematik ini disusun secara praktis dan sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang timbul. Yang ketiga yaitu dinamis. Metode tematik ini membuat tafsir Al-Quran selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman sehingga menimbulkan image di dalam pikiran pembaca dan pendengarnya bahwa Al-Quran senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka bumi ini pada semua lapisan dan sastra sosial. Yang keempat yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat diserap secara utuh. Sedangkan kelemahan pada metode ini, yang pertama, memenggal ayat Al-Quran, yaitu suatu kasus yang terdapat di dalam suatu ayat atau lebih mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya, petunjuk tentang sholat dan zakat. Biasanya kedua ibadah ini diungkapkan bersama dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat misalnya, maka mau tidak mau ayat tentang sholat harus ditinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis. Kemudian yang kedua yaitu membatasi pemahaman ayat, yaitu dengan diterapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Nah, itu dia penjelasan mengenai metode tafsir maudhu'i dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.